Apa sih ya bahwa koa itu sangat dibutuhkan. Ya tentunya ini adalah sebagai persoalan saat ini kesulitan air bersih dan kesulitan air minum. Karena air bersih berkurang, otomatis mereka rata-rata masyarakat itu beralih ke air kemasan. Setuju nggak? Ya. Tapi pada saat ini ternyata bahwa air kemasan itu juga ada problem. Ya, diantaranya adalah efek BPA, mikroplastik dan seterusnya. Saya akan cerita singkat aja. Lanjut. Oke, dan ini orang yang menggunakan dispenser rata-rata belum tentu mereka perbaiki sering di maintenance. Kadang-kadang beli, pasang, habis itu sampai kapanpun mereka gunakan. Itu problem. Kemudian persoalan di galonnya juga ya, dari tokonya, dari agennya, mereka kadang-kadang naruhnya sembarangan dan itu sangat mudah terpapar oleh bakteri dan kuman. Nah ini ya problem yang kita hadapi ya saat ini. Next, ini adalah efek dari mikroplastik. Mungkin kita akan lihat di video berikutnya aja, video aja. Anda masih bersama kami dan Anda adalah konsumen minum air mineral di dalam kemasan. Ini adalah suatu berita yang agak sedikit merisaukan. Badan Kesehatan Dunia atau WHO memberikan tanggapan mereka terkait hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh State University of New York dan organisasi jurnalistik ORB Media yang bukan 90% merek air minum kemasan terkenal mengandung partikel plastik halus atau mikroplastik. Seperti yang dilansir dari surat kabar The Guardian, juru bicara WHO mengatakan bahwa walaupun belum ada bukti mengenai dampak mikroplastik terhadap tubuh manusia, namun temuan ini sangat memprihatinkan. Pihak WHO akan meninjau kembali temuan ini untuk mengidentifikasi lebih lanjut dampak mikroplastik dalam air minum kemasan dalam penelitian yang lebih menyeluruh. Sejauh ini pihak ORB Media mengumumkan bahwa jenis partikel yang paling umum ditemukan adalah jenis polipropilena yakni jenis plastik yang digunakan untuk membuat tutup botol. Partikel ini terkandung dalam botol air kemasan yang dipasarkan di 9 negara termasuk Amerika, Tiongkok, dan juga Indonesia. Next video selanjutnya. Anda masih bersama kami Selanjutnya. Ya. Informasi selanjutnya, Indonesia tengah bergelut menangani kebocoran sampah plastik ke perairannya. Pencemaran ini menimbulkan permasalahan serius, yaitu mikroplastik yang terkandung dalam tubuh biota laut. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda yang didukung Internews Earth Journalism Network. Merujuk hasil Konvensi Hukum Laut Internasional, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas daratan 1,9 juta kilometer persegi dan lautan 3,2 juta kilometer persegi. Data Bank Dunia juga memaparkan jumlah populasi Indonesia sebesar 273,8 juta jiwa, di mana 0,7 kg sampah dihasilkan per orang setiap hari. Berdasarkan laporan World Bank tahun 2021, Indonesia termasuk dalam 5 negara Asia penyumbang limbah plastik ke lautan dunia. Luas daratan dan ledakan populasi menjadi faktor utama peningkatan polusi plastik di Indonesia. Pencemaran yang tak terbendung mengakibatkan kebocoran sampah berbahan polimer ke laut yang menyebabkan sampah laut atau marine debris. Hal ini jadi cikal bakal ancaman mikroplastik di perairan Indonesia. Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut menilai 80% sampah laut Indonesia berasal dari daratan dan 20% diantaranya dikategorikan sebagai sampah plastik. Diperkirakan sampah laut Indonesia berkisar 0,27 hingga 0,59 juta ton per tahunnya pada 2018 hingga 2019. Sampah plastik yang mengapung di laut selain terpapar matahari juga dihempas ombak yang Informasi selanjutnya, Indonesia tengah bergelut. Oke, Bapak Ibu. Jadi itu adalah problemnya saat ini ya. Itu ada permasalahan yang ada, ya. Dan bahwa saat ini ya rumah tangga di Indonesia 40%-nya adalah sudah menggunakan air kemasan. Ya, ini adalah survei ya dari BPS Maret 2023. Next. Dan rata-rata pada saat ini ya pengeluaran rutin rumah tangga ya itu adalah di angka 200 sampai 400 ribu per bulan ya. Next. Dan ini adalah problem yang mungkin
sepakat ya. Next. Bahwa saat ini sangat bahwa kalau kita biasa menggunakan dispenser dengan bandingan water purifier itu ada beberapa perbedaan ya. Kalau kita bisa lihat di sini ya bahwa KOE ya water purifier itu memberikan pelayanan rutin eksklusif dari KODI ya. Setiap 2 bulan sekali. Kalau kita menggunakan dispenser tentunya harus membersihkan alatnya sendiri dan diragukan ke higienisnya. Kemudian kebersihan produk terjaga dari kontaminasi dengan sanitasi dan penggantian filter. Nah, ini risiko terpapar polusi dan bakteri saat proses distribusi hingga penukaran galon juga saluran pipa di dispenser kotor ya. Tidak perlu beli air dan hemat tempat, perlu pemilihan berkala, tenaga angkat dan ruang simpan galon. Kecanggihan menyaring air dari sumber di rumah, rasa lebih enak yang memiliki eco-mode dan C-lock. Wadah penggunaan air galon yang jauh dari sumber air karena butuh penukaran ke galon. Pengeluaran lebih rendah ya, kita bisa ambil yang paket 198 paling murah. Nah, ini harga ideal mulai 2 juta adalah dispenser. Kita butuh dispenser. Itu adalah perbedaan. Next. Pak, lampunya di ini nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Kalau di foto ngeblur. Oh. Nah. Nih, lanjut. Yang Ya. pertama dong, Pak. Yang sebelumnya. Ngeblur. Oke. Ini hari Jumat. Kalau ngomong diem Oke, next. Nah, ini cara kerjanya ya. Bagaimana ya KOE memurify air ya. Ini ada prosesnya ya. Tadi mungkin udah dijelaskan ya. Hari ini udah dijelaskan dan ini keunggulannya juga dijelaskan. Lanjut. Nah, ini cara kerjanya ya. Tadi kan namanya udah saya WA ke Bapak. Nih ya. Filter dari inosen, membran inosen dan menghasilkan air bersih. Nggak usah lama-lama. Next. Ya, ini udah dijelaskan. Ya, oke, next. Nah, KOE juga next. Next saja. Nah, ini teman-teman, ini yang penting ya. Teman-teman mungkin di rumah rata-rata sudah langganan WiFi ya, betul nggak? Ketika langganan WiFi, teman-teman apa yang dapat manfaatnya? Adalah kuota, betul nggak? Kuota sinyal untuk memakai internet di rumah, betul? Ya. Nah, artinya bahwa konsumen atau customer adalah membeli produk langganan kuotanya, betul nggak? WiFi-nya dikasih gratis, setuju? Nah, di KOE itu modem atau water purifier-nya, ya, itu analoginya sama seperti WiFi, ya, seperti WiFi yang mana ini menyiapkan air bersih, air RO, dan perbedaan ini adalah tergantung kapasitas berapa yang mau kita ambil, ya. Jadi kita mau langganan misalnya yang 198, 220, 340 bahkan 390 tergantung dari WiFi-nya, betul nggak? Analoginya seperti itu. Jadi kita menawarkan ke konsumen, ke customer sebenarnya adalah mereka beli air minum RO. Mau langganan yang paket 36, mau paket 60 atau paket 72. Kapasitasnya yang mau berapa? Ya, yang 5 liter, 11 liter, 7 liter atau yang 21 liter. Tergantung nih, otomatis nanti kapasitas menentukan berapa besar langganannya. Betul nggak? Itu adalah mindsetnya. Next. Nah, ini ya. Jadi dengan kemudahan ya dari galon berubah ke KOE, maka tanpa repot beli dan angkat galon, tanpa repot beli alat dispenser sehingga tidak menambah pengeluaran baru. Jadi yang sebelumnya punya bagian 200 sampai 400 kita tinggal dialihkan ya dengan langganan sesuai dengan kapasitas yang kita inginkan. Misalnya kita mau yang kapasitasnya ini 2 liter per hari, cukup 280.000 kalau misalnya paket 72. Kalau yang paket 60 320, kalau paket 36 350. Saya mau lebih besar ini ya. Ini adalah kurang lebih sekitar 6-7 kali sehari. Ya, ini Pak